Selamat bertemu kembali, salam sehat dan tetap semangat. Masih dengan materi kelas 7 perbandingan. Kali ini Ibu akan membahas soal-soal perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal yang pertama, banyaknya siswa dalam kelas 100 anak dan banyaknya siswa perempuan 60 anak. Tentukan perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Yang B, tentukan perbandingan siswa perempuan dan laki-laki. Yang C, perbandingan siswa laki-laki dengan seluruh siswa. Sekarang untuk yang A, perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Banyaknya siswa dalam kelas 100, banyaknya perempuan ada 60 anak. Maka banyaknya laki-laki ada 100 kurangi 60 sama dengan 40 anak. Maka perbandingan siswa laki-laki banding perempuan, jadi yang kita tulis yang laki-laki dulu, 40 dibanding 60. Kemudian kita hilangkan nolnya, tinggal 4 banding 6. Nah, seperti ini masih salah, maka harus kita sederhanakan lagi, karena masih bisa diperkecil. Kita bagi 2, belakang juga bagi 2, maka perbandingannya adalah 2 banding 3. Apakah bisa langsung misalkan 40 banding 60 sama dengan 2 banding 3? Boleh ya. Kita lanjutkan contoh soal yang B, perbandingan siswa perempuan dan laki-laki. Ya, kalau yang B perempuan dulu, kemudian baru laki-laki. Jadi yang perempuan 60, jadi yang 60 harus di depan, tidak boleh terbalik. Kemudian yang laki-laki 40. Kemudian boleh langsung kalau sudah bisa, sama-sama kita bagi 20, hasilnya 3 banding 2. Ingat ya, A dan B 2 banding 3 berbeda dengan 3 banding 2. Sekarang untuk yang C, perbandingan siswa laki-laki dengan seluruh siswa. Siswa laki-laki ada 40, seluruh siswa ada 100. Sama dengan kita coret nolnya, 4 banding 10. Kemudian kita bagi lagi, kita bagi 2, maka hasilnya 2 banding 5. Jadi kalau kamu membuat perbandingan harus dalam bentuk yang paling sederhana. Dan ingat, perbandingan tidak terbalik. 2 banding 5 berbeda dengan 5 banding 2. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Jumlah uang Ita, Ani, dan Ana adalah 60.000. Jika perbandingan uang Ita, Ani, dan Ana 5 banding 4 banding 3, tentukan uang masing-masing. Yang ditanyakan uang masing-masing, berarti uang Ita berapa, uang Ani berapa, dan uang Ana berapa. Cara menghitungnya untuk uang Ita. Nah, Ita perbandingannya adalah 5. Maka di sini Ita perbandingannya 5. Karena yang diketahui jumlah, maka di sini pernya per jumlah perbandingan. 5 tambah 4 tambah 3. Oke, kita jumlahkan dulu ya. 5 per 12. Nah, kamu kalikan dengan yang diketahui jumlahnya tadi, 60.000. Nah, sampai sini kamu bisa coret, misalkan atas sama bawah boleh kalau bisa dicoret, tapi ini 12 dengan 60 kita coret. Ini dapat 5 ya, jadi 5.000 kali 5, maka uang Ita 25.000 rupiah. Kemudian uang Ani, nah Ani perbandingannya 4, maka 4 per jumlah total dijumlahkan per 12 kali 60.000.
Nah, ini bisa dicoret, misalkan ini dengan ini, atas dapat 1, bawah dapat 3. Kemudian tinggal 60.000 bagi 3. Maka hasilnya Rp20.000. Itulah uang Ani. Kemudian uang Ana perbandingannya adalah 3. Jadi 3 per 12 kali 60.000. Maka uang Ana ini bisa dicoret atau ini dengan ini boleh begitu ya. 12 dengan 60 misalkan dapat 5.000. 5.000 kali 3 15.000 rupiah. Inilah uang masing-masing dari uang Ita, Ani, dan Ana. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketiga. Selisih uang Rani dan Krisna Rp600.000. Jika perbandingan uang Rani dan Krisna 5:3, tentukan uang masing-masing. Ibu tulis Rani banding Krisna sama dengan 5:3. Nah, yang ditanyakan berapa uang masing-masing? Rani. Nah, karena di sini yang diketahui adalah selisih, maka uang Rani adalah Rani tadi perbandingannya 5. Nah, karena yang diketahui selisih, maka bawahnya juga selisihnya atau dikurangi. Dikurangi dari perbandingan ini. Sama dengan, saya tulis dulu, 5/2 dikalikan Rp600.000. Jadi 2 ini didapat dari 5 kurangi 3. Nah, ini bisa dicoret, tinggal 300.000 kali 5 sama dengan 300.000 kali 5 berapa? 1.500.000. Itu uang Rani. Berapa uang Krisna? Nah, uang Krisna karena perbandingannya 3 per 2 kali 600.000. Nah, ini bisa dicoret. 300.000 kali 3 sama dengan Rp900.000. Coba kamu perhatikan, bedanya Rp600.000 karena tadi yang diketahui adalah selisihnya. Jelas ya untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang keempat. Diketahui tinggi rumah 12 meter. Jika perbandingan panjang, lebar, dan tinggi 9:5:3. Hitung panjang dan lebar rumah. Saya tulis dulu perbandingannya supaya lebih jelas. Panjang banding lebar banding tinggi itu 9:5:3. Nah, yang diketahui adalah tingginya. Tingginya yang diketahui. Perbandingannya adalah 3. Nah, yang ditanyakan adalah panjang dan lebar rumah. Maka dengan mudah kita bisa mencari panjang dengan cara menuliskan perbandingan untuk panjang, yaitu 9 per yang diketahui tingginya per 3 kali 12 meter. Ini bisa dicoret atas bawah, juga bisa 3 dengan 12. 9 dengan 3 bisa coret ya, dapat 3. 3 kali 12 meter, maka panjangnya 36 meter. Kita gunakan satuannya ya. Kemudian berapakah lebar rumah? Lebar perbandingannya adalah 5 per tinggi. Tingginya adalah 3 kali 12 meter. Ini tidak bisa dicoret, maka kita coret dengan 12. Dapat 4 meter kali 5. Berarti lebar rumah adalah 20 meter. Mudah ya untuk soal nomor 4.
Lanjut ke contoh soal yang kelima. Titik M terletak pada garis AB, sehingga perbandingan AM dengan MB 2:7. Jika panjang AB 36 cm, hitung panjang AM dan MB. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini garis AB, kemudian AM-nya di sini karena M itu terletak pada garis AB. Nah, perbandingannya 2:7. Berarti panjang total untuk perbandingan adalah 9. Maka kita bisa mencari panjang AM. Panjang AM sama dengan perbandingannya 2. Karena AB-nya panjang totalnya adalah 9, kita gunakan per 9 kali panjang AB-nya 36 cm. Kita coret di sini, dapat 4 kali 2 8 cm. Demikian juga untuk mencari panjang MB, maka perbandingannya adalah 7 per 9 kali 36 cm. Kita coret, ini dapat 4 kali 7 adalah 28 cm. Coba kalau kita hitung total, kalau kita jumlahkan, panjang semuanya adalah 36. Sudah Ibu berikan contoh-contoh soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang coba kamu kerjakan latihan soal berikut supaya kamu lebih bisa. Ya, latihan soal perbandingan yang pertama. Jarak rumah Ida dari sekolah 800 km. Jarak rumah Ana dari sekolah 2,4 km. Tentukan perbandingan jarak rumah Ida dan rumah Ana dari sekolah. Kemudian yang B, perbandingan jarak rumah Ana dan rumah Ida dari sekolah. Latihan soal yang kedua, panjang sebuah kapal 30 meter. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi kapal 15:3:5. Tentukan lebar dan tinggi kapal. Yang ketiga, umur adik 12 tahun lebih muda dari umur kakaknya. Jika perbandingan umur adik dan kakak 3:5, berapa umur adik dan kakak? Kalian kerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Selamat bertemu kembali.